Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar kitab Al-Lala tentang keutamaan ahli fikih dari ahli ibadah. Nah, nanti silakan dilihat kitabnya anak-anak dan disimak penjelasan berikut ini. Pagi hari ini kita akan membahas tentang nadhom ke-9, yaitu tentang keutamaan ahli fikih dari ahli ibadah. Mari kita bersama-sama melafalkan nadhomnya dengan menggunakan lagu. Fa'inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Wong alim fikih siji tur kang ngetohi haram luweh apa timbang abid sewu munggo syaiton. Berikut merupakan penjelasan nadhom ke-9 dan kesimpulan pada materi pagi hari ini. Nanti anak-anak setelah menyimak silakan mencatat nadhomnya dan penjelasan maupun kesimpulan materi hari ini pada buku tulis kalian masing-masing ya. Mari disimak penjelasan berikut ini dengan baik. Pengertian nadhom ke-9 di atas tadi adalah satu ahli fikih yang warok atau menjauhkan diri dari larangan Allah dan menjalankan perintah Allah itu lebih berat atas setan atau bagi setan daripada 1000 ahli ibadah atau yang tidak ahli fikih atau ahli fikih tapi tidak warok. Nah, pengertian warok di atas adalah yang dimaksud warok itu adalah menjauhkan diri dari larangan Allah dan menjalankan perintah Allah. Adapun pengertian dari ahli ibadah itu yang tidak ahli fikih atau ahli fikih tetapi tidak warok. Jadi yang dimaksud pada nadhom ke-9 ini, satu ahli fikih yang warok itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Adapun kesimpulan pada materi hari ini adalah yang pertama, seorang ahli fikih adalah pengertian dari seorang ahli fikih adalah orang yang tahu ilmu dan mau mengamalkan ilmu tersebut. Itu yang dimaksud dengan ahli fikih. Yang kedua, keberadaan orang yang ahli fikih itu atau yang mengetahui ilmu fikih itu sangat bermanfaat di lingkungannya karena akan membantu mereka mengamalkan syariat Islam dan hal ini sangat memberatkan pada musuh sejati yaitu setan. Jadi keberadaan orang yang mengetahui ilmu fikih atau seorang ahli fikih itu sangat bermanfaat bagi lingkungannya dan sangat berat bagi setan. Yang ketiga, manusia yang paling baik adalah yang dimaksud manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kebermanfaatan manusia bagi orang lain itu bisa dilihat dari dua pandangan, yaitu bisa kemanfaatan dunia maupun kemanfaatan ukhrawi atau akhirat. Yang keempat, dari dua kemanfaatan di atas, kemanfaatan duniawi atau ukhrawi, itu sangat jelas bahwa kemanfaatan ukhrawi itu lebih utama karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, sedangkan kehidupan duniawi adalah kehidupan sementara. Yang kelima, sementara
1000 ahli ibadah, namun ahli ibadah tersebut tidak mengetahui ilmunya, maka ibadah yang dilakukan akan sia-sia karena tidak menutup kemungkinan apa yang ia lakukan ibadahnya itu tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam. Oleh karena itu, kita dianjurkan atau diwajibkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu fikih. Supaya apa? Supaya ibadah kita kepada Allah itu sesuai yang sudah disyariatkan oleh Islam, yang sesuai syariat Allah. Percuma kita melakukan ibadah tapi tidak sesuai dengan syariat. Itu yang akan menimbulkan kesia-siaan bagi diri kita maupun orang lain yang beribadah tetapi tidak tahu ilmu ibadah tersebut. Jadi, alangkah lebih baiknya kita belajar sungguh-sungguh mengenai ilmu fikih, ilmu agama yang sesuai dengan syariat Islam supaya ibadah kita kepada Allah itu tidak sia-sia dan sesuai dengan syariat Islam. Adapun kita untuk belajar ilmu agama maupun ilmu-ilmu fikih itu wajib dengan seorang guru atau ustadz-ustadz kalian. Tidak bisa kita belajar ilmu agama atau ilmu fikih dengan sendirinya. Pasti kita harus didampingi oleh guru-guru atau ustadz-ustadz yang mumpuni mengenai ilmu agama maupun ilmu fikih. Maka dari hal itu pada nazom ke-9 ini dijelaskan bahwa lebih baik satu ahli fikih yang warok atau yang menjauhi diri dari larangan Allah dan menjalankan perintah Allah daripada 1000 ahli ibadah yang tidak warok atau yang tidak mengetahui ilmu fikih. Sudah jelas dari sini anak-anak? Apa anak-anak sudah paham mengenai keutamaan ahli fikih dari ahli ibadah? Bu Rizky harap anak-anak sudah paham. Selalu dipelajari dengan baik dan benar ya. Materi pada hari ini sampai sini dulu. Apabila ada yang tidak paham silakan bertanya pada Bu Rizky. Sekarang Bu Rizky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.